Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan saya Teresia Caroline, NIM 240403080. Kami ingin memaparkan materi tentang logika matematika. Hukum-hukum aljabar proposisi. 1. Hukum idempoten. A. P atau P ekivalen P. B. P dan P ekivalen P. 2. Hukum asosiatif. Kurung buka P atau Q, kurung tutup atau R ekivalen P atau kurung buka Q atau R kurung tutup. B. Kurung buka P dan Q, kurung tutup, dan R ekivalen P dan kurung buka Q dan R kurung tutup. 3. Hukum komutatif. A. P atau Q ekivalen Q atau P. B. P dan Q ekivalen Q dan P. 4. Hukum distributif. A. P atau kurung buka Q dan R kurung tutup ekivalen kurung buka P atau Q kurung tutup dan kurung buka P atau R kurung tutup. B. P dan atau Q atau R kurung tutup ekivalen kurung buka P dan Q kurung tutup atau kurung buka P dan R kurung tutup. 5. Hukum identitas. A. P atau F ekivalen P. B. P atau T ekivalen T. C. P dan F ekivalen F. Dan P dan D, P dan T ekivalen P. Selanjutnya ada hukum komplement, hukum transposisi, hukum implikasi, hukum ekivalensi, hukum eksportasi, hukum De Morgan. Next. Contoh, buktikanlah bahwa A ingkar jika P maka Q ekivalen P dan ingkar Q. Penyelesaian A ingkar jika P maka Q ekivalen ingkar P atau Q. Ekivalen ingkar P dan ingkar Q. Ekivalen P dan ingkar Q. Metode deduksi. Aturan penyimpulan. 1. Modus ponens. Premis 1 jika P maka Q, premis 2 P maka kesimpulan Q. 2. Modus tollens. Premis 1 jika P maka Q, premis 2 ingkar Q maka kesimpulan ingkar P. 3. Silogisme. Premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R, maka kesimpulan jika P maka R. 4. Destruktif silogisme. Premis 1 P atau Q, premis 2 ingkar P, maka kesimpulan. 5. Konstruktif dilema. Premis 1 kurung buka jika P maka Q, kurung tutup, dan kurung buka jika R maka S, kurung tutup. Premis 2 P atau R, maka kesimpulan Q atau S. Selanjutnya ada destruktif dilema, simplifikasi, adisi, konjungsi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melinda Dwirawati dengan NIM 24040300885. Oke, contoh buktikan kesahan argumen berikut. 1. P atau kurung buka Q maka S kurung tutup. 2. Ingkaran R maka kurung buka X maka T kurung tutup. Kemudian 3. P maka R. 4. Ingkaran R kesimpulan Q maka T. Penyelesaian. Untuk nomor 1 sama seperti yang di atas 1 sampai 4.
Kemudian kita lanjut di nomor 5. Untuk nomor 5, S maka T, itu dari nomor 2 dan 4 di modus ponen. Kemudian nomor 6, ingkaran P, dari 3 dan 4 modus solen. Kemudian nomor 7, Q maka S, dari 1 dan 6 destruktif silogisme. Untuk nomor 8, Q maka T, dari nomor 7 dan nomor 5 silogisme. Aturan bukti bersyarat. Catatan nomor 1 ABB dapat digunakan apabila konklusi argumen merupakan implikasi. Kemudian nomor 2, prosedur pembuktian ABB, yaitu menarik anteseden dari konklusi menjadi premis baru, premis tambahan, dan konsekuennya menjadi konklusi argumen. Oke, untuk contohnya, nomor 1 kurung buka A atau B kurung tutup, maka kurung buka C dan D kurung tutup. Untuk nomor 2, kurung buka D atau E kurung tutup, maka F. Untuk kesimpulannya A maka F. Untuk penyelesaian, perhatikan bahwa konklusinya berbentuk implikasi A maka F dengan anteseden A konsekuen F sehingga ABB dapat digunakan. 1 dan 2 merupakan premis. Kemudian kita lanjut di nomor 3. Untuk 3A atau kesimpulan F itu merupakan asumsi. 4, A atau B, 3 digunakan ADD. 5, C dan D, dari nomor 1 dan 4 digunakan modus ponen. 6, D, dari 5 digunakan simplikasi. 7, D atau E, dari nomor 6 digunakan ADD. Nomor 8, F, dari 2 dan 7 MP atau modus ponen. 9 A maka F, yaitu yang merupakan kesimpulan, dari nomor 3 sampai dengan nomor 8 menggunakan aturan bukti bersyarat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya akan saya sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Yunifur Fadila dengan NIM 2404030079. Materi yang selanjutnya adalah bukti tidak langsung. Yang pertama, menarik ingkaran dari konklusi menjadi premis baru atau premis tambahan. 2. Dengan menggunakan aturan penyimpulan dan hukum penggantian ditunjukkan adanya kontradiksi. 3. Setelah ditemukan kontradiksi, kita dapat menggunakan prinsip adisi dan destruksi silogisme. Contoh, 1. A maka buka kurung, B jika B dan C tutup kurung. 2. Buka kurung, jika B atau D tutup kurung, maka E. 3. D atau A, kesimpulan E. Bukti. Karena nomor 1 sampai nomor 3 itu sama dengan premis yang di atas, maka ditulis sama. Lanjut, 4. Negasi E merupakan asumsi. 5. Negasi B atau D dari premis 2 dan 4 dengan menggunakan modus tollens.
6. Negasi B dan negasi D dari premis 5 dengan menggunakan De Morgan. 7. Negasi B dari premis 6 dengan menggunakan simplifikasi. 8. Negasi D dari premis 6 dengan menggunakan simplifikasi. 9. Negasi D, maka A dari 3 dengan menggunakan hukum implifikasi. 10. A dari premis 9 dan 8 dengan menggunakan modus ponens. 11. B dan C dari premis 1 dan 10 dengan menggunakan modus ponens. 12. B dari premis 11 dengan menggunakan simplifikasi. 13. B dan negasi B dari premis 7 dan 12 menggunakan konjungsi. 14. B atau E dari premis 12 dengan menggunakan ADD. 15. E dari premis 14 dan 7 didapat dari DS. Catatan 1. Langkah ke-13 menunjukkan adanya kontradiksi sebab B dan B ekivalen F. 2. Setelah ditemukan adanya kontradiksi, langkah berikutnya adisi dan terakhir distributif silogisme. Soal, jika kita mengadakan perjalanan ke pantai, maka kita harus mengajak Andi dan Mira. Jika kita mengajak Andi atau Mira, maka kita harus mengajak Santi. Oleh karena itu, jika kita mengadakan perjalanan ke pantai, maka kita harus mengajak Santi. Buktikan kevalidan argumen di atas. Pembahasan dari soal di atas, simbol argumen dapat ditulis sebagai berikut. P, untuk kita mengadakan perjalanan ke pantai. A, untuk kita harus mengajak Andi. M, untuk kita harus mengajak Mira. Dan S, kita harus mengajak Santi. 1. P, maka, buka kurung, jika A dan M tutup kurung. 2. Buka kurung, jika A atau M tutup kurung, maka S. Kesimpulan, jika P, maka S. 3. Negasi P atau buka kurung A dan M tutup kurung didapat dari premis 1 dengan menggunakan implikasi. 4. Buka kurung, negasi P atau A tutup kurung dan buka kurung, negasi P atau M didapat dari premis 3 dengan menggunakan distributif. 5. Negasi P atau A didapat dari premis 4 dengan menggunakan simplifikasi. 6. Jika P maka A didapat dari premis 5 dengan menggunakan implikasi. 7. Negasi buka kurung A atau M tutup kurung atau S didapat dari premis 2 dengan menggunakan implikasi. 8. Buka kurung, negasi A dan negasi M tutup kurung atau S didapat dengan premis 7 dengan menggunakan De Morgan. 9. Buka kurung, negasi A atau S tutup kurung dan buka kurung, negasi M atau S dapat dibuktikan dengan premis 8 dengan menggunakan distributif. 10. Negasi A atau S didapat dengan premis 9 dengan menggunakan simplifikasi. 11. Jika A maka S didapat
dengan premis 10 dengan menggunakan implikasi. 12, jika P maka S didapat dari premis 6 dan 11 dengan menggunakan silogisme. Jadi, kesimpulan dari penjelasan kami tentang materi logika matematika yaitu dari pembahasan soal di atas, maka bisa disimpulkan bahwa argumen-argumen di atas valid. Dengan kita menghitungnya menggunakan aturan bukti langsung, kita akan mendapatkan penyelesaiannya, serta dapat menentukan apakah valid atau tidak argumen yang kita ingin cek. Sekian pembahasan dan soal logika matematika yang ada di atas. Saya mewakili kelompok 3 mengakhiri pembahasan video kali ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.